Halo sobat semua, welcome to podcast Ruang Humanis. Nah, senang banget nih akhirnya kita bisa hadir dan ngobrol bareng di ruang podcast yang sederhana ini. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nyempetin waktunya buat nonton podcast kita kali ini. Oh iya, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kenalin dulu aku Khairin Nur Alfiani. Dan aku Syifa Tasyatul Fajri. Nah, oke Kak Syifa, jadi di ruang podcast kali ini kita bakal bahas tentang pendidikan, kehidupan dan berbagai hal yang mungkin dekat banget sama kehidupan kita tapi jarang dibahas secara mendalam nih. Ya, betul sekali. Jadi podcast ini tuh bakal jadi ruang ngobrol kita tentang pendidikan, tapi bukan hanya tentang nilai, tugas, dan teori, tapi kita bakal ngobrolin tentang kehidupan dan kemanusiaan. Nah, betul. Karena jujur ya, kalau dengar kata filsafat, biasanya yang kebayang di otak itu kayak teori yang berat-berat, terus bahasanya juga mungkin sulit ya untuk dipahami. Dan kadang bikin otak kita itu loading lebih lama, ya gak sih? Ya, padahal justru filsafat tuh banyak ada di dekat kita, kayak di lingkungan sekolah dan di lingkungan kampus. Nah, hari ini kita bakal bahas satu topik yang menurutku cukup sensitif ya, tapi penting banget nih buat kita bahas bareng-bareng. Nah, justru penting, jadi obrolan ini tuh nggak boleh di skip ya teman-teman. Nah, betul. Jadi kita itu nanti bakal bahas tentang pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Nah, fenomena yang kadang itu bikin kita bertanya-tanya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat buat kita aman, kok bisa malah menjadikan tumbuhnya rasa takut dan trauma. Nah, biar obrolannya tuh nggak cuma berdasarkan kita berdua, jadi kita bakal melihat dari perspektif tokoh filsuf Islam yaitu Ibnu Khaldun. Betul. Nah, mungkin ada yang mikir nih, loh, kok tokoh abad zaman dahulu kenapa dibawa-bawa ke zaman sekarang? Karena surprisingly-nya pemikiran dari Ibnu Khaldun ini sangat relate banget sama kondisi pendidikan saat ini. Ya, so yuk kita pelan-pelan bahas tentang ini. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan nih, kadang kita itu kan senang ya sama sekolahan yang bagus, Ya, prestasinya oke, terus juga banyak diminati sama orang-orang. Tapi kita itu jarang mempertanyakan satu hal, contohnya apakah orang-orang yang di dalamnya itu sudah merasa aman dan saling memberikan aman atau belum. Ya, nah ini nih karena jujur ya, realitanya tuh di pendidikan sekarang ada aja plot twistnya. Kayak karena kasus pelecehan seksual ini masih ada dan dampaknya tentu nggak sepele ya Kak Irin. Ada yang merasa, mereka tuh banyak yang merasa kayak kehilangan rasa aman, terus trauma, terus kayak kehilangan rasa semangat belajar gitu. Nah, betul banget, karena dampak dari kasus kayak tadi kan nggak cuma melukai korban saja ya, tapi juga jadi menunjukkan loh bahwa pendidikan itu kehilangan nilai kemanusiaannya. Dan kalau kita lihat dari perspektif filsafat pendidikan, ada satu istilah yang relate banget sama kondisi kayak tadi, yaitu istilahnya dehumanisasi. Nah, mungkin dari kalian masih banyak yang belum tahu ya tentang dehumanis itu apa. Jadi dehumanis itu kayak suatu kondisi di mana manusia itu tidak diperlakukan sesuai kodratnya manusia gitu. Jadi istilah kayak yang sering kita dengar tuh kayak tidak memanusiakan manusia gitu, Kak Erin. Iya. Nah, terus aku penasaran nih, kalau dikaitkan sama pemikirannya Ibnu Khaldun, sebenarnya beliau memandang pendidikan itu seperti apa sih, Kak Syifa? Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Tapi sebelum ke situ, kita kenalan dulu ya sama tokohnya. Jadi, Ibnu Khaldun itu tokoh filsuf Islam. Terus beliau itu gagasannya itu ada di buku Muqaddimah. Terus kayak menurut beliau itu pendidikan itu bukan cuma mentransfer ilmu agar kita itu pintar, tapi pendidikan yang bagus itu yang membentuk kualitas manusia seutuhnya, seperti kayak cerdas secara intelektual, terus berakhlak yang baik dan punya kemampuan kehidupan di masyarakat. Terus tujuannya itu bukan hanya melahirkan orang pintar, tapi juga membangun peradaban gitu, Kak Erin. Oh, berarti pendidikan itu kan nggak cukup cuma soal nilai dan gelar aja ya, Kak Syifa? Betul. Terus kalau kita lihat nih, kan masih ada orang yang kayak tadi, contohnya karena ada kasus pelecehan seksual. Ya. Berarti
Itu tandanya pendidikan kan belum berhasil membentuk SDM yang berkualitas dong. Ya. Maksudnya masih patut kita pertanyakan kan? Nah, kurang lebihnya begitu ya Kak Erin, karena menurut Ibnu Khaldun sendiri itu ilmu itu harus berjalan seiringan dengan moral dan tanggung jawab sosial. Nah, tujuan pendidikan itu sendiri itu melahirkan SDM yang berkualitas, terus jadi tahapnya itu dari pengetahuan, terus keterampilan dan akhlak yang baik. Nah, caranya itu dengan pembiasaan baik dan cara mendidik yang menghargai manusia bukan merendahkan. Nah, jadi nih Kak Erin, manusia yang berkualitas itu manusia yang cerdas dan dia itu tidak merendahkan orang lain. Nah, benar banget. Yang seharusnya di pendidikan itu kan kita lihatnya ibarat orang-orangnya lebih tinggi ya SDM-nya daripada yang biasa. Tapi yang dipertanyakan kok kenapa bisa masih ada kasus kayak tadi? Itu kan berarti orang-orang yang ada di lingkungan pendidikan itu masih belum menerapkan yang tadi nilai berjalan seiringan sama moral kayak gitu kan. Karena di pendidikan juga memang sih masih ada yang fokusnya cuma ke akademik saja tanpa dia itu belajar gimana caranya menghargai orang lain dengan baik, punya rasa empati yang tinggi dan punya rasa tanggung jawab. Nah, dari hal kayak gitu kan otomatis lingkungan pendidikan pastinya punya peran yang cukup besar ya dalam hal ini. Iya, betul. Nah, sebelumnya aku tuh mau ngelanjutin yang tadi ya Kak Erin. Jadi kalau misalkan di Indonesia tuh masih ada kasus dehumanis, berarti kan kita itu belum sesuai sama tujuan yang dibikin sama Ibnu Khaldun kan. Terus kayak yang tadi tuh kayak aku sepakat nih sama Kak Erin, karena lingkungan belajar yang humanis itu kan seharusnya jadi tempat yang aman kan buat betul. Kita terus kayak saling menghargai dan melindungi kita dari kayak kejahatan dan ketidakadilan. Nah, benar banget. Jadi solusi kayak tadi itu dimulai dari pendidikan humanis, yaitu dengan cara pembentukan moral dan akhlak terlebih dahulu. Karena kan kadang pendidikan itu cuma fokusnya gimana anak itu biar pintar. Jadi kita kadang lupa ngajarin gimana caranya menghargai dan cara menciptakan kehidupan atau menciptakan rasa aman di lingkungan sekitar kita. Iya. Dan menurut aku tuh kayak solusi itu tuh nggak cuma dibebanin ke satu pihak aja Kak Erin, karena lingkungan pendidikan juga harus benar-benar kayak punya kepedulian dan ikut berperan supaya kejadian kayak gitu tuh bisa dicegah dari awal gitu. Nah, betul juga sih. Percuma juga ya kalau orangnya pintar tapi lingkungan pendidikannya itu nggak bikin dia merasa aman. Iya, betul. Nah, makanya sekolah atau kampus itu harus menciptakan kayak budaya yang saling menghormati dan dia tuh kayak saling melindungi siapapun yang merasa terancam gitu. Betul sih. Nah, itu juga sebenarnya diingetin ya sama Ibnu Khaldun yang tadi Kasifah pertama awal itu bilang kalau pendidikan itu nggak cuma soal fokus ke nilai aja, tapi juga membentuk manusia yang punya akhlak, punya empati, dan gimana caranya memperlakukan orang lain dengan baik. Sekali ya, betul. Nah, jadi di obrolan kita hari ini tuh kita jadi tahu nih pelecehan seksual itu nggak bisa kita anggap sebagai masalah sepele. Iya sih, betul, karena kan dampaknya bukan cuma soal pelanggaran sosial aja ya, tapi juga melukai rasa aman dan martabat diri seseorang. Dan kalau dikaitkan sama pemikiran Ibnu Khaldun yang tadi, itu kan jadi pengingat bahwa pendidikan gak cuma soal melahirkan orang yang pintar aja kan, tapi juga harus membentuk manusia yang punya moral yang baik, punya rasa empati yang tinggi, dan tahu gimana caranya menghargai ke sesama orang lain. Nah, karena ya memang seharusnya hakikat pendidikan itu kayak gitu nggak sih Kak Erin? Iya, betul banget sih. Jadi peserta didik tuh yang di lingkungan sekolah, jadi dia tuh merasa aman, terus kayak merasa dihargai, mereka tuh kayak berani speak up gitu loh kalau mereka tuh nggak dapet keadilan gitu. Ya, betul. Wah, ternyata obrolan kali ini jadi bikin kita sadar ya kalau pelecehan seksual dari sudut pandang salah satu tokoh filsuf yaitu Ibnu Khaldun seperti apa.
Betul, mulai dari pendidikan memandang manusia, terus apakah benar Ya. dimanusiakan atau justru malah ada ruang-ruang dehumanisasi. Tadi, ya. Dan lewat pemikiran Ibnu Khaldun kita juga diingatkan loh bahwa pendidikan yang sejati itu bukan cuma mencerdaskan, Tapi juga manusiakan manusia. nah, betul banget. Nah, nggak kerasa ya obrolan kita kali ini udah di penghujung podcast. Nah, sebelum kita berdua tutup, aku ada satu pertanyaan reflektif nih buat teman-teman Ruang Podcast Humanis semua. Kalau pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, kira-kira lingkungan pendidikan kalian saat ini itu sudah cukup aman dan cukup humanis atau belum? Nah, keren banget nih pertanyaannya. Nah, pasti dong, jangan lupa ya teman-teman semua bisa ditulis di kolom komentar. Nah, baik, mungkin cukup sekian obrolan di podcast Ruang Humanis kita berdua kali ini. Saya Fairy Nur Alfiani, Dan saya Syifa Tasyatul Fajri. pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.